Bimbingan belajar di masa pandemi COVID-19. Oke, silahkan ikuti untuk supaya belajar lebih baik. Ayo masuk semuanya supaya kita bisa mengikuti belajar efektif dengan baik. Selamat pagi. Kita mau ada kegiatan pembahasan tentang belajar efektif. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, saat ini Bu Guru akan membahas mengenai belajar efektif bersama dengan Bapak Ibu Guru BK yang lain. Yuk, mari silahkan. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Esther, Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 1 Sukoharjo. Sehat-sehat semua kan? Itu harapan Bapak Ibu Guru BK semua di sini ya. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak Ibu Guru BK akan membekali kalian dalam rangka menghadapi persiapan PTS nanti, yaitu tentang cara belajar efektif. Mari kita ikuti bersama-sama. Mari anak-anak, kita sama-sama mengikuti pembahasan cara belajar efektif dengan Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling. Nah, ini Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling sudah siap untuk menyampaikan materi cara belajar efektif kepada anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak DJ atau Pak Derajat. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan. Sebentar lagi kalian akan UTS. Persiapkan dengan baik. Gunakan waktu yang luar biasa ini. Semoga kalian mendapatkan nilai yang luar biasa. Ayo ikuti Pak Derajat dalam layanan bimbingan konseling. Ayo cus.
Ayo guys, workshop ya. Oke, silahkan masuk sini workshopnya. Ayo, masuk aja sini, ayo. Silahkan masuk. Ya, silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat selalu anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali di pembelajaran bimbingan konseling. Pada pagi hari ini atau di siang ini kita akan membahas tuntas tentang bagaimana persiapan untuk penilaian tengah semester di semester gasal ini. Bagaimana kalian harus memanfaatkan waktu untuk belajar secara efektif, mempersiapkan diri untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kalian belajar kurang lebih 3 bulan terakhir ini. Maka dari itu, anakku sekalian, di materi bimbingan konseling siang ini kita akan membahas tentang persiapan belajar menghadapi tes penilaian tengah semester dengan materi belajar efektif bersama Bapak Ibu Guru BK. Anak-anak sekalian, Bapak Ibu Guru BK saat ini akan memberikan layanan kepada kalian bagaimana kalian belajar efektif untuk menghadapi penilaian tengah semester. Oleh sebab itu, simak dengan baik, kemudian laksanakan dengan semangat dan motivasi yang tinggi. Sukses untuk kalian semua dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan ini kita masih bertemu lagi walaupun kita pada masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan bisa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi bisa masuk sekolah. Oleh karena itu, marilah pada pertemuan ini kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai selesai. Perkenalkan, saya Pak Mustafa Yani Joko Purwanto sebagai host atau pembawa acara materi atau pembahasan belajar efektif di masa pandemi COVID-19. Nanti akan dibahas oleh Bapak Ibu Guru TMBK yang terdiri dari yang pertama Ibu Dr. Anda Esther Mariatun MPD. Yang kedua wajah cantiknya Bu Esther ya. Yang kedua Ibu Dr. Anda Tri Sarwosi. Ya, ini juga cantik sekali. Hai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang juga muda, juga cantik, Ibu Diah Dewi Setiorini, sarjana psikologi. Ya, muda ya, cantik banget ya, anak-anak. Ini yang paling keren, ini Bapak Derajat Surya Dinata, sarjana psikologi. Iya, biasa. Ya, dan itulah Bapak Ibu guru oleh tim bimbingan konseling. Nah, pastikan jangan kemana-mana, ikutilah penjelasan berikut ini. Terima kasih dulu perkenalan dari Bapak Ibu tim bimbingan konseling. Untuk selanjutnya akan memberi penjelasan. Yang pertama, Ibu Dr. Anda Esther Mariatun MPD. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pelajaran demi pelajaran dengan lancar ya. Nah, pada kesempatan ini tim bimbingan konseling akan membekali kalian untuk mempersiapkan nanti menghadapi tes tengah semester, yaitu supaya hasil kalian nanti bagus dengan cara belajar yang efektif. Nah, sekarang kenapa cara belajar efektif diberikan? Karena sangat penting cara belajar efektif itu bagi seorang siswa atau pelajar.
Mengapa cara belajar efektif itu penting bagi siswa? Memang cara belajar efektif itu banyak cara dan perlu perjuangan. Sebetulnya cara belajar efektif itu sudah harus menjadi kebiasaan sehari-hari bagi pelajar dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dan belajar efektif itu sangat membantu siswa dalam mengingat pelajaran, sehingga hasil ulangan dan ujiannya akan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Belajar efektif bagi seorang siswa ini bisa berdampak dalam kehidupan sehari-hari siswa tersebut, karena siswa akan senantiasa melakukan sesuatu dengan hasil yang maksimal dalam waktu yang singkat atau minimal. Dan ini sudah terbukti pada siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo. Sudah realita anak-anak, yaitu Bapak Ibu guru dalam memeriksa ulangan harian siswa bagi siswa yang sudah melaksanakan cara belajar efektif, kagum melihat tulisan siswa sini itu, karena tulisannya itu bagus, rapi, jawabannya lengkap sesuai yang ditanyakan oleh Bapak Ibu guru mapel. Hasilnya maksimal 100 atau A. Tapi ternyata siswa tersebut itu pada waktu menerima hasil masih merasa kurang puas. Dia karena sudah terbiasa selalu mendapat hasil maksimal, jadi kalau ada kurang sedikit saja itu masih kurang puas. Itu dampak dari cara belajar yang efektif. Selalu pengen mengerjakan sesuatu dengan hasil yang maksimal. Bagi siswa yang belum melakukan cara belajar yang efektif akan rugi, karena dia akan rugi waktu, juga rugi tenaga, dan berdampak buruk bagi siswa tersebut. Kan akhirnya akan tertinggal dari teman-temannya. Dan orang tua juga merasakan dampaknya. Orang tua yang membiayai juga akan rugi. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan, mengapa cara belajar efektif itu penting bagi seorang pelajar. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Mustofa. Ya, terima kasih Bu Esther yang menegaskan tentang pentingnya belajar efektif untuk dilakukan setiap hari oleh anak-anak semua. Untuk itu, yang kedua, Ibu Dr. Anda Tri Sarwosi. Terima kasih Pak Mustofa atas waktunya untuk saya menyampaikan dampak besar dari belajar efektif. Baik, remaja tangguh, cerdas, dan luar biasa. Berikut Putri Sarwosi akan menyampaikan beberapa dampak positif. Karena belajar efektif itu pasti dampak adalah dampak yang positif. Meskipun kita mengetahui dampak itu ada negatif dan positif. Karena ini untuk memotivasi kalian semuanya supaya memiliki kebiasaan belajar efektif. Guru akan sampaikan dampak besar yang kalian peroleh nanti seandainya kalian menerapkan belajar efektif. Tentu saja ini sudah menjadikan strategi pilihan, karena efektif itu sudah hal yang terbaik dari beberapa resiko, itu yang terbaik untuk dipilih. Jadi berikut akan saya sampaikan bahwa positifnya belajar efektif yang pertama adalah memberi power. Ya. Kekuatan bagi seorang pelajar, kalau dia belajarnya efektif, pasti dia akan berhasil dengan baik. Ya, jadi membuat kekuatan bagi individu itu. Karena apa? Dia sudah berbekal dengan strategi-strategi yang dia miliki.
otomatis dia bisa memanage dengan baik bagaimana pengaturan waktu yang dia pakai dalam belajar, sehingga waktu yang dia pakai sangat efektif pembelajaran yang dia peroleh. Jadi bukan berapa banyak waktu yang digunakan, tetapi waktu itu seberapa banyak dia memperoleh hasil belajar. Itulah belajar efektif. Tentu ini akan memberikan dampak positif yang lain sebagai kekuatan atau power dari seorang individu, juga menjadikan individu itu punya pribadi yang mandiri, karena dengan strategi yang dia pilih dia akan memiliki kemandirian hal pengetahuannya, wawasannya, atau juga perencanaan-perencanaan yang akan dia lakukan, sehingga hasil belajar dia raih secara optimal karena kemandirian dia dalam belajar dengan cara belajar yang efektif. Selanjutnya, belajar efektif memupuk rasa tanggung jawab. Karena strategi yang benar yang dia lakukan, maka segenap tanggung jawab dia sebagai pelajar dengan mempertanggungjawabkan masa depannya, cita-citanya, karirnya, atau pekerjaannya. Dia sudah memiliki wacana sejak awal. Jadi kemandirian dia membawa ke tanggung jawabnya, sehingga anak yang memiliki belajar yang efektif akan memiliki masa depan yang baik karena dia bertanggung jawab. Juga memiliki keterampilan yang mampu membuat dia itu cepat dalam memilah-milahkan mana yang benar, mana yang salah. Jadi prioritas bagi seseorang itu dia miliki. Siswa atau remaja yang belajar efektif jelas sudah memiliki keterampilan yang sangat efektif dalam menentukan prioritas. Maka kesuksesan itu akan dia raih. Ini dari salah satu alur bagaimana dampak positif dari belajar efektif. Saya kira itu anak-anak ya, remaja yang tangguh, cerdas, dan berkualitas. Terima kasih. Ya, demikianlah tadi penjelasan dari Ibu Dr. Anda Triswarosi mengenai dampak belajar efektif yang membuahkan tentang power atau kekuatan, kemandirian, tanggung jawab. Ya, itulah antara lain yang kalau Anda sekalian punya belajar efektif. Selanjutnya kita ikuti penjelasan oleh Ibu Diah Dwi Setiorini, Sarjana Psikologi. Mohon. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Esther dan Bu Tri Sarwo
sekarang ini mengenai hambatan-hambatan belajar efektif. Ada beberapa hambatan yang dialami siswa. Yang pertama, rasa malas. Nah, rasa malas itu mayoritas hampir semuanya dialami oleh siswa. Tetapi rasa malas itu bisa dihilangkan dengan motivasi. Nah, pastinya setiap siswa mempunyai motivasi, mempunyai cita-cita yang diharapkan. Kemudian yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan sangat berpengaruh terhadap belajar efektif. Misalnya saja karena kalian saat ini banyak kegiatan yang di rumah, pastinya harus pintar-pintar dalam memilih teman. Apabila bermain juga harus pintar-pintar dalam memilih teman. Karena apa? Karena apabila kalian salah dalam memilih teman, pastinya akan berpengaruh pada kegiatan belajar kalian. Selanjutnya, yang ketiga, faktor keluarga. Faktor keluarga, apabila keluarga tidak harmonis dan keluarga tidak mendukung adanya pendidikan PJJ ini, itu sangat berpengaruh terhadap keefektifan dalam hal belajar. Dan yang terakhir yaitu perihal perekonomian. Perekonomian sangat berpengaruh pada keefektifan belajar setiap siswa. Apabila anak yang berprestasi tetapi dia tidak perekonomiannya tidak mendukung, itu juga akan sangat berpengaruh. Nah, sekian Pak Mustafa, waktu saya kembalikan. Ya, terima kasih. Demikian penjelasan dari Bu Diah yang antara lain hambatan belajar efektif itu bisa dilihat secara pribadi, yaitu rasa malas. Dilihat dari sosial itu temannya kalau suka ngajak kemana-mana akhirnya nggak belajar, akhirnya akan mengganggu belajar efektif. Juga faktor keluarga, tentang keharmonisan keluarga, dan faktor ekonomi. Untuk selanjutnya, marilah kita ikuti penjelasan dari Bapak Derajat Surya Dinata, Sarjana Psikologi. Oke, terima kasih pada Pak Mustafa yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Ya, tidak usah panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk belajar lebih efektif. Yang pertama, kita mulai dari individu dulu, yaitu persiapkan tempat yang nyaman buat kalian belajar. Misal, kamar kalian harus kalian tata dengan rapi, bersih, dan persiapkan buku-buku yang tidak kalian pergunakan untuk belajar. Itu akan membuat lingkungan atau suasana dalam belajar itu menjadi lebih nyaman, lebih enak, dan lebih berkonsentrasi. Yang kedua, jangan sampai kalian malu bertanya atau takut bertanya kepada Bapak Ibu guru apabila kalian tidak bisa atau tidak tahu tentang mata pelajaran yang akan atau sudah diberikan. Jadi kalian bisa memilah-milah pertanyaan apa yang hendak kalian tanyakan kepada Bapak Ibu guru. Yang ketiga, kalian harus pergunakan waktu yang efektif, waktu yang sudah terjadwal. Jadi tidak tumpang tindih atau tidak bertumpuk-tumpuk, atau kalian bisa belajar secara berkesinambungan. Yang keempat, kalian juga harus setiap belajar, selesai belajar, kalian harus membuat kesimpulan. Misalkan pelajaran IPA, akhirnya kalian membuat kesimpulan-kesimpulan yang bisa kalian lebih memahami. Tapi jangan lupa, tetap apabila kalian tidak paham,
bisa koordinasi dengan Bapak Ibu guru. Atau kalian misalkan mengikuti bimbingan di luar, bolehlah kalian untuk koordinasi dengan bimbingan yang ada di luar. Kemudian apabila kalian mempunyai fasilitas yang memadai, maksimalkan anak-anakku. Mumpung kalian terfasilitasi baik di sekolah ataupun di rumah, ya. Jadi jangan sampai kalian punya fasilitas, kalian tidak memanfaatkan dengan baik, rugi. Ya, zaman sekarang semuanya serba harus kalian lakukan. Fasilitas apapun yang segera kalian pergunakan dengan baik. Dan yang terakhir yaitu restu dari orang tua kalian, restu dari Bapak Ibu guru kalian. Itu hal yang sangat-sangat luar biasa untuk kesuksesan kalian. Ya, anak-anakku, raihlah cita-citamu dengan titik darah penghabisan, dengan perjuangan yang ingin kalian lakukan. Raihlah dengan luar biasa semangat demi masa depanmu. Jangan ikut-ikutan orang lain yang tidak berguna. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Semoga sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang disampaikan Bapak Derajat, yang antara lain menekankan tentang secara pribadi anak-anak harus punya ruang belajar sendiri, kemudian belajar bisa menyimpulkan dan bahkan bisa mengetahui materi atau ulangan yang akan keluar itu apa, ya. Saya kemudian bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dengan Bapak Ibu guru, kamu harus bertanya kalau tidak jelas, ya. Di kelas jangan rame, jangan diam saja, tapi kamu kalau belum jelas tanya, ya, antara yang seperti itu. Demikianlah pembahasan dari tim bimbingan konseling yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu guru bimbingan konseling. Selanjutnya marilah pada kesempatan ini yang penting anak-anak bisa melaksanakan, memahami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Terus penutupnya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang mendukung terselenggaranya pembahasan belajar efektif di masa pandemi COVID-19 ini dengan terselenggara dengan baik. Untuk selanjutnya harapan kami kepada anak-anak setelah mengikuti penjelasan dari Bapak Ibu guru bimbingan konseling ini, Anda bisa melaksanakan belajar efektif dengan harapan Anda mendapatkan nilai besoknya penilaian tengah semester ya perkiraannya 95 sampai 100 atau istimewa yang bisa Anda peroleh. Nah, termasuk juga kalau ada pekerjaan atau tugas dari Bapak Ibu guru juga Anda laksanakan, diselesaikan dengan waktu yang sesuai dengan tugasnya dan benar. Seterusnya Anda persilahkan untuk mempraktekkan belajar sampai Anda lulus nantinya dari SMP Negeri 1 Sukoharjo sehingga Anda bisa sukses dan masa depannya cerah seperti apa yang dikatakan Pak Derajat. Amin. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, pesan dulu ya. Hati-hati di jalan. Ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Mas Rijo. Thank you.